Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media. Saya memang mendapatkan amanah tadi dari Andre pada saat selesai sidang. Saya ditelepon, tolong bang, abang meminta dan menjelaskan kepada teman-teman media, saya sebagai seorang ayah terhadap anak saya keberatan anak saya dibawa dalam konflik ini. Itu permintaan Andre Taulany ya. Dan yang kedua yang terpenting, bahwa menurut hukum anak itu undang-undangnya dibagi anak dan dewasa. Kalau belum paham tentang anak dan dewasa, belum bisa membedakan, tolong jangan menyesatkan masyarakat. Belajar yang pintar supaya paham apa perbedaan anak, apa perbedaan dewasa. Anak itu adalah seseorang yang tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, maksimal umurnya ada 18 tahun ya. Setelah 18 tahun lebih 1 hari itu bukan anak, dia sudah tidak dikategorikan sebagai anak, tapi dia belum dewasa. Dewasa menurut KUH Perdata pasal 330 adalah umur 21 tahun atau setelah kawin. Jadi walaupun dia belum 21 tahun tapi dia umur 19 tahun, dia sudah kawin, maka dia dewasa. Di dalam kasus ini semua anaknya Andre Taulany belum dewasa, sehingga dia tidak boleh melakukan perbuatan hukum, dan sebagai ayah dan kepala rumah tangga keberatan anaknya dilibatkan dalam konflik ini. Dan itu adalah permintaan amanah kepada dia, dan dia memberikan teguran keras kepada siapapun yang melibatkan anaknya supaya tidak lagi membawa anak-anak tersebut dalam konflik ini. Yang terpenting di dalam persidangan minggu yang lalu, majelis hakim yang memegang kendali persidangan sudah menyatakan anak-anak tidak boleh menjadi saksi dan silakan keluar semua, dan tidak boleh memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini. Itu clear. Seperti itu. Jadi yang saya minta, tolong hormati, kalau belum paham undang-undang, belajar yang pintar supaya tidak menyesatkan masyarakat ya. Itu permintaan Andre Taulany kepada saya, sehingga saya meminta teman-teman media untuk menyampaikan anak-anaknya jangan dibawa dalam konflik ini. Seperti itu. Tadi sebetulnya agendanya seperti apa, Bang? Tadi itu agendanya adalah saksi yang diajukan oleh mereka. Kesaksian tadi itu terkait dengan adanya eksepsi kompetensi relatif. Kompetensi relatif itu adalah tentang kewenangan Pengadilan Agama Tiga Raksa yang menyatakan Pengadilan Agama Tiga Raksa tidak berwenang menurut mereka. Sedangkan menurut Andre Taulany, KTP saya ada di Tiga Raksa, KTP termohon ada di Tiga Raksa, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Agama Tiga Raksa. Seperti itulah persoalannya tadi sidang, dan tidak ada pun saksi dari anak-anak, semuanya ditolak oleh majelis hakim dalam persidangan yang sebelumnya. Dan tolong, anak-anak ini belum dewasa menurut hukum. Kalau tidak paham, baca pasal 330 KUH Perdata. Ya, baca kompilasi hukum Islam. Kalau tidak paham kompilasi hukum Islam, tulisannya kompilasi hukum Islam. Ya, belajar yang pintar supaya tidak menyesatkan masyarakat. Anak-anak jangan dibawa konflik. Tidak boleh anak-anak dibawa dalam konflik ini. Itu permintaan Andre Taulany. Biar Andre Taulany yang bermasalah secara hukum, biar dia yang menyelesaikan masalah ini tanpa melibatkan anak-anak. Tapi Bang, di sini komunikasi antara Andre Taulany dengan anak sendiri seperti apa? Gak ada masalah ya. Anak-anaknya juga ngomong. Tapi itu artinya mereka mau datang lagi gitu Bang. Artinya apakah ya, Andre sekarang tidak bisa sebagai seorang anak, kalau diminta sama orang yang meminta anak-anak itu yang tidak punya empati, yang tidak punya hati nurani, melibatkan anak-anak berarti dia tidak punya hati nurani. Membawa anak-anak dalam konflik seperti ini berarti hati nuraninya sudah tidak ada. Tapi kan artinya ini anak kan udah belum dewasa anak-anak. Ya artinya udah paham, dia bisa menolak kan? Tidak dewasa, kita tidak urusan paham. Anak kecil pun juga paham makan, paham minum segala macam. Anak kecil umur 5 tahun bisa makan. Paham untuk makan, paham untuk minum, paham minum susu. Tapi dia belum dewasa secara hukum. Hukum itu adalah hitam putih. Ya artinya apakah Andre tidak bisa melarang anaknya gitu loh untuk... Gak ada urusan, dia nggak mau terlibat. Kalau dia bilang tidak mau terlibat, tidak boleh dilibatkan, ya tidak mungkin dia akan melarang. Dan tolong yang lain jangan libatkan anak-anak. Itu permintaan Andre Taulany. Sebetulnya didatangkannya anak-anak untuk datang ke sana itu dijelaskan nggak Bang untuk apa? Nggak tahu saya. Makanya kalau orang punya hati nurani tidak akan membawa anak-anak dalam konflik seperti ini.
Artinya anak-anak jangan disesatkan, anak-anak jangan dilibatkan, anak-anak jangan dibentur-benturkan. Anak jangan dibenturkan dengan ayahnya. Itu adalah orang yang tidak punya hati. Seperti itu. Katanya anak sana atas kemauannya sendiri. Tidak ada atas kemauan, anak-anak dipaksa kok. Ini ada WA-nya semua. Nggak usah lah bikin berita-berita yang nggak benar. Anak-anak itu dipaksa, itu ada WA-nya. Artinya anak-anak dipaksa oleh ibunya. Saya tidak tahu, yang penting anak-anak itu tidak mau terlibat. Dan sudah dikatakan titik. Saya tidak mau membahas lagi, anak-anak tidak boleh dilibatkan. Dipaksa dari Tidak boleh dilibatkan, titik. Udah itu aja permintaan dari Andre Taulani. Bang, terkait tadi pernyataan dari anak-anak juga ternyata dia juga datangnya ke sana untuk menyatukan kedua orang tuanya itu. Nggak ada yang bisa menyatukan rumah tangga. Yang bisa menyatukan hanya mereka berdua. Artinya seorang suami istri kalau sudah menyatakan suaminya sudah tidak sanggup, tidak ada yang bisa memaksa. Tidak ada. Artinya memang kalau Andre sendiri sudah kekeh untuk Andre sudah menyatakan berkali-kali di hadapan majelis hakim, saya ingin cerai yang mulia. Dah. Perselisihan yang berkepanjangan, adanya persoalan-persoalan lain yang tidak perlu saya sampaikan dan itu materi dalam gugatan. Dan itu adalah materi perkara yang akan nanti dalam proses pembuktian. Artinya seorang suami kalau sudah menyatakan tidak sanggup lagi berumah tangga, diteruskan rumah tangganya, ya harus hormati dong. Jadi agenda sidang tadi itu apa aja, Bang? Nggak ada, agenda sidang tadi adalah pemeriksaan saksi terkait dengan kompetensi relatif. Udah selesai, minggu depan tanggal 25 putusan selah. Apakah pengadilan agama Tiga Raksa berwenang atau tidak, kita tunggu pada tanggal 25 nanti. Untuk isu pihak Nggak ada pihak-pihakan di sini. Ini urusan orang sudah tidak cocok, rumah tangganya sudah tidak mungkin bisa dipersatukan. Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan. Yang apabila terus-menerus dipertahankan itu menjadikan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak seperti itu. Tapi obrolan-obrolan soal harta gono gini tuh Nggak ada, kita nggak ada urusan harta gono gini karena ini gugatan cerai. Kita hanya membaca perceraian sebatas itu saja. Bang, kalau terkait perbedaan pendapat antara anak-anak dan juga orang tua. Sudah jangan bahas anak-anak. Saya sudah diperintah tidak boleh melibatkan anak-anak. Tolong Anda juga jangan tanya anak-anak lagi. Ya. Udah berapa bulan mungkin pisah rumah atau Setahun lebih. Sudah setahun lebih Andre Taulani sudah pisah tempat tinggal. Artinya sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung telah memenuhi syarat untuk terjadinya perpisahan dan perceraian. Bang, tapi pihak Andre sendiri mengetahui nggak sih alasan istrinya tuh menolak untuk bercerai, Bang? Orang mau apa saja silakan, yang jelas di dalam hukum Islam talak itu ada di tangan seorang suami. Titik. Apabila seorang suami akan menjatuhkan talak, ya sudah sah. Tinggal legalitasnya yang harus dipenuhi melalui pengadilan agama. Talak adalah hak dari seorang suami. Manakala seorang suami menyatakan sudah tidak sanggup lagi dipertahankan rumah tangganya, maka itu adalah menjadi hak dari seorang suami untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Tapi Andre masih tinggal bareng atau memang Sudah 1 tahun keluar? pisah tempat tinggal. Oh, Tidak kalau- tinggal sama-sama. Jadi satu Kalau di waktu itu mana, kan sempat satu di masih mana. sama-sama. 1 tahun pisah tempat tinggal, artinya tidak tinggal satu rumah. Rumahnya sendiri-sendiri. Dan untuk sampai saat ini anak-anak sama ibunya semua. Saya nggak tahu anak-anak di mana. Saya nggak nyampurin. Oke. Saya nggak nyampurin anak-anak ada di mana. Hanya permintaan Andre, tolong anak-anak saya jangan dibawa masuk dalam konflik ini. Itu permintaannya dia. Jadi dia keberatan anaknya juga dilibatkan dalam konflik ini. Jadi tentang keputusan Andre untuk mengajukan gugatan cerai itu adalah hak mutlak seorang suami untuk mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya. Artinya setelah agenda putusan selah ini, apalagi, Bang? Kalau nanti agenda putusan selah Pengadilan Agama Tiga Raksa dinyatakan berwenang, maka perkara lanjut dengan pembuktian-pembuktian. Salah satunya nanti bukti-bukti tertulis, bukti-bukti saksi dan seterusnya. Saksi dari Andre sendiri siapa aja, Bang? Banyak nanti kita lihat aja lah pada setelah tanggal 25 saya baru bisa menyatakan saksi-saksi itu akan diajukan siapa saja. Yang jelas berkali-kali Andre dalam sidang menyatakan, yang mulia, saya hanya satu, saya ingin cerai yang mulia.
Untuk agenda kedepannya mungkin apa Bang, minggu depan? Minggu depan tanggal 25 itu putusan selah. Bahasanya itu putusan selah. Putusan selah itu adalah putusan terkait dengan adanya kompetensi relatif. Kompetensi relatif itu berarti tentang kewenangan Pengadilan Agama Tiga Raksa. Apakah Pengadilan Agama Tiga Raksa berwenang atau tidak? Kuncinya ada di tanggal 25 nanti diputuskan. Kalau Pengadilan Agama Tiga Raksa berwenang, materi perkara lanjut terus dengan bukti-bukti. Kalau Pengadilan Agama Tiga Raksa tidak berwenang, maka perkara ini harus di-close, nanti akan dipikirkan seperti apa selanjutnya. Bang, kan ini terjadi udah 3 kali ditolak Bang. Andre tuh Kagak ada yang ditolak-tolak. Yang ada itu tidak diterima. Ya. Itu beda. Yang pertama itu ada surat edaran Mahkamah Agung, mungkin banyak teman-teman nggak paham bahwa syarat untuk perceraian itu sudah diatur secara tegas. Minimal harus pisah tempat tinggal. Minimal 6 bulan bisa tempat tinggal. Juga gitu loh. Ya dia marah karena anaknya dilibatkan. Persoalannya itu simpel, Pak. Anak saya itu jangan dilibatkan. Ini urusan pribadi saya. Kenapa anak saya dilibatkan itu saja? Bang, tapi tahu nggak Bang, konflik ini terjadi udah dari 2000 semenjak Andi. Iya, itu kan urusan perceraian. Urusan perceraian dan menurut Andre ya sudah, itu adalah keputusan dia untuk mengajukan cerai dan itu kita harus hormati. Bang Andre itu kan biasa suka kalau weekend mereka pergi sama-sama sama anak-anak gitu. Sudah Sampai sejauh ini. lama, dari 2025 mereka udah tidak tinggal satu tempat. Nah, maksudnya sama anak-anak aja. Saya nggak tahu, saya nggak sampai ngurusin yang begituan. Tugas saya hukum, tugas hukum ya urusan materi sidang. Tapi kalau yang lain-lain saya nggak paham. Andre sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak tinggal bersama-sama dengan termohon. Andre ada di apartemen, itu ada di mana saya nggak paham. Berarti rumah utama tidak diketahui ditempati oleh siapa gitu ya? Kenapa? Rumah utama kan rumah kosong. Ada rumahnya masih ada orang yang nempati, tapi kan Andre kan tidak mau di sana. Andre ada apartemen, dia tinggal dan dia sudah pisah tempat tinggal. Bahasanya itu di dalam surat edaran Mahkamah Agung minimal pisah tempat tinggal. Jadi bukan pisah ranjang ya. Itu beda. Kalau pisah ranjang mereka satu rumah tapi beda tempat tidur. Tapi kalau pisah tempat tinggal berarti ada rumah sendiri, ada rumah sendiri. Nah, Andre sudah 1 tahun tinggalnya beda. Termohon tinggalnya beda. Jadi setahun lebih Andre sudah tinggal di satu apartemen, termohon di satu tempat. Jadi insya Allah persyaratan itu telah terpenuhi. Andre hanya cuma satu, saya ingin cerai yang mulia. Itu aja yang dia. Jadi rumah induk ini artinya rumah utama ini tidak ada sama Di sekali. Tangerang Selatan rumah utama. Tidak ada sama sekali yang nempatin. Ada, masih ada petugas. Maksudnya Dia sering di antara datang. kedua orang ini? Nggak ada. Mereka tidak tinggal di rumah itu. Dua-duanya tidak tinggal di rumah tersebut. Andre di apartemen, yang termohon tidak tahu ada di mana, saya tidak paham. Yang jelas Andre punya tempat tinggal sendiri, namanya di apartemen di Jakarta mana, saya nggak paham. Dan itu rumah ada yang menempati, tapi bukan Andre. Bukan juga termohon. Anak-anak, apakah anak-anak tinggal di Saya situ? tidak tahu anak-anak di mana. Apakah di termohon, saya nggak paham. Yang jelas Andre punya tempat tinggal sendiri. Oke. Bang, Bang, tadi kalau- disinggung soal Andre kalau mempertahankan pernikahannya akan sangat begitu berpengaruh terhadap dia. Iya. Pengaruhnya seperti apa sih Bang? Ya kalau penderitaan Anda pernah rumah tangga? Belum. Belum. Udah, Nggak usah Bang. tanya sebetulnya. Udah Pak. Yang bertanya yang berumah tangga. Udah. Oke. Kan pertanyaan berbagi Bang. Berbagi. Pertanyaan saya sama Anda, kalau Anda pernah berumah tangga, Anda bisa tahu bagaimana menderitanya saat seseorang ada problem-problem rumah tangga yang sudah tidak mungkin bisa dipersamakan lagi, dipersatukan, dikomunikasikan. Jadi rumah tangga itu seperti mata uang, tidak bisa dipisah. Jadi kalau sudah menyatakan bahwa saya sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga ini, akhiri. Karena pengakhiran sebuah rumah tangga itu adalah penyelesaian supaya tidak menderita. Supaya tidak menderita. Karena kalau diteruskan, penderitaan yang berkepanjangan itu juga akan dosa seseorang. Jadi jangan dipertahankan, akan menyebabkan mudarat yang berkepanjangan. Jadi orang jangan menganiaya dirinya sendiri. Tidak boleh kita menganiaya diri sendiri. Kalau memang sudah tidak sanggup lagi untuk dipertahankan, ya akhiri. Tidak ada sesuatu yang salah, apalagi itu diputus oleh pengadilan. Pengadilan yang mengesahkan sebuah perceraian. Tidak ada.
Tapi Bang, kalau menanggapi hal ini gitu, artinya kedua belah pihak tidak sama sekali tidak menempati rumah untuk mereka gitu. Itu seperti apa sih Bang? Ya, itu sesuai. Kalau seandainya orang itu memang punya rumah banyak, oke lah ya. Banyak Tapi rumah. kalau tidak, Rumahnya banyak, bukan satu, banyak banget rumahnya. Ada di Batu, ada di mana-mana, Andre. Rumahnya banyak, Andre, itu bukan satu. iya. Banyak rumahnya, di Jakarta ada 4. Tangerang ada berapa, di Batu ada. Jadi kalau orang punya rumah banyak, ya jangan disalahkan. Ada masalah kalau rumah banyak. Kalau yang tidak punya rumah banyak itu seperti apa Bang artinya? Ya kalau dia nggak punya rumah kan yang penting dia bisa tempat tinggal. Syaratnya itu Meski depan-depanan Bang. harus pisah tempat tinggal. Artinya pisah tempat tinggal, mereka tidak boleh tinggal satu rumah. keluar salah satu Nah, keluar. jadi harus satu ke kanan, satu ke kiri, harus pisah. Namanya pisah tempat tinggal, bukan pisah ranjang ya. Kalau pisah ranjang itu Satu rumah. mereka satu rumah tapi tidak tidur bersama-sama, dan itu tetap melanggar, tidak boleh diceraikan karena tidak memenuhi syarat. Berarti ini udah memenuhi syarat ya Bang ya? Sudah 1 tahun dia pisah. Oke Bang. Oke. Oke. Siap. Thank you Bang. Terima kasih banyak Bang. Oke.